Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini gue bakal bahas materi mengenai leasing atau sewa guna usaha. Nah, langsung aja kita ke materi pembahasannya. Nah, apa sih itu leasing? Leasing itu biasanya digunakan perusahaan untuk membiayai perolehan aktiva modal atau barang modal yang telah dimiliki atau yang akan dimiliki melalui proses leasing. Nah, di mana perusahaan itu memperoleh sumber pembiayaan dari pihak lain melalui suatu kontrak dengan perusahaan leasing atau leasing company. Oke, nah ini ada pengertian leasing berdasarkan eh, Perpres nomor 9 tahun 2009 ya. Nah, ini bisa kalian baca ya. Kita lanjut ke pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing itu ada lessor, leasee, supplier, dan bank. Lessor itu siapa? Lessor itu adalah biasanya company ya, perusahaan. Jadi intinya lessor itu adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasee. Jadi leasee itu berarti adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari si lessor. Nah, lalu supplier. Supplier itu ya pemasok ya. Pemasok di sini ya berarti perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada si lisi. Tapi biasanya yang hubunginya itu si lessor gitu. Nah, lalu ada bank. Bank itu pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses leasing, tapi dia menyediakan dana bagi si lessor atau si supplier atau pemasok. Nah, ini untuk pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Next, apa sih ciri-ciri leasing? Ya, berarti terjadinya leasing itu kalau misalkan ada perjanjian antara lessor dan leasing. Oke, pemberi dan penyewa. Nah, kedua, lessor itu mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak leasing atau pihak penyewanya. Lalu leasing itu akan bayar ke lessor uang sewa atas penggunaan barang. Kemudian leasing juga akan mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang sudah ditetapkan tadi, sesuai perjanjian mereka. Nah, ini ciri-ciri leasing ya. Next, manfaat leasing itu apa? Manfaatnya itu yang pastinya diversifikasi sumber pembiayaan, hemat modal, persyaratannya itu lebih fleksibel, biayanya juga lebih murah, kemudian menguntungkan arus kas, menghindari resiko keuangan, dan memperoleh proteksi inflasi. Lanjut ya, kita ke jenis-jenis leasing. Ada finance lease dan operating lease. Kalau finance lease itu biasanya pihak lessor itu akan membiayai penyediaan barang. Lalu leasing bisa milih dan mesen barang yang mereka inginkan. Kemudian leasing tinggal bayar sewa secara berkala dan biasanya finance lease ini juga disebut full payout lease. Beda dengan operating lease itu pihak lessor akan membeli barang modal dan menyewakannya ke pihak leasing. Lalu pembayarannya itu tidak mencakup harga barang dan bunga. Nah, keuntungan yang diharapkannya itu adalah dari penjualan barang modal dan kontrak leasing lainnya. Lalu pihak lessor itu juga menanggung biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, dan pemeliharaan. Nah, biasanya operating lease ini tuh bisa terjadi pembatalan kontrak di tengah jalan. Dan operating lease juga biasanya disebut dengan non-payout lease. Oke, lanjut kita ke unsur-unsur leasing. Unsur-unsur leasing atau sewa guna usaha ada lessor. Lessor itu biasanya pasti badan ya, lembaga. Kalau leasing itu bisa badan atau individu. Nah, barang modalnya itu biasanya aset tetap berwujud, guys. Jadi misalkan kayak mesin, kendaraan, ya pokoknya fix aset yang ada wujudnya. Nah, perjanjian SGU atau sewa guna usaha itu biasanya dengan syarat tertentu. Syaratnya itu ada apa aja? Nah, biasanya itu di dalam perjanjian leasing itu ada jenis transaksinya itu apa, lalu identitasnya itu mereka itu siapa aja, disebutkan nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang, lalu masanya itu berapa lama, harga perolehannya itu berapa, dan lain-lain ya, yang tercantum dalam perjanjian leasing.
Next, kita bahas mekanisme transaksi. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi intinya pertama, leasee atau penyewa itu akan pilih barang, lalu dia bakalan negosiasi sama si lessor dan membuat komitmen letter, lalu tanda tangan kontrak. Kemudian setelah sudah setuju nih pihak lessor dan leasee, si lessor akan menghubungi supplier bahwa telah terjadi kesepakatan dengan pihak leasee. Nah, nanti supplier itu akan kirim barang ke pihak leasee. Nah, lalu akan diserahkan dokumen atau invoice faktur ya. Nah, setelah itu pembayaran lessor ke supplier yang secara tidak langsung pada akhir periode itu akan dilakukannya pembayaran sewa atau lease payment ya dari pihak leasingnya. Nah, secara tidak langsung akan eh, melibatkan pihak bank ya ketika terjadi pembayaran sewa atau lease payment. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.